Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai isu akan diambil paksanya 51% saham BCH oleh Danantara alias pemerintah. Wah, heboh itu ya. Saham BCA jadi anjlok, katanya sekitar 10%. Waduh, ntar kita lihat ya. Kenapa itu mau diambil paksa? Bener nggak gitu ya? Sebabnya kan zaman sekarang kan banyak tuh yang suka bikin isu digoreng-goreng atau bikin hoax gitu ya. Kita lihat nanti. Kemudian kita juga akan lihat mengenai Ibu Sri Mulyani yang kena korban kali ini ya. Korban artificial intelligence ya. Pidatonya diedit menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga apa yang disebarkan oleh provokator itu beda dengan apa yang sebenarnya dia ucapkan. Oke, kita lihat dulu ini Ibu Sri Mulyani. Di Detik Finance Anda bisa lihat Sri Mulyani buka suara. Katanya, saya tidak pernah menyatakan guru beban negara. Nah, begini loh ceritanya. Ada video ya yang berisikan Ibu Sri Mulyani pidato gitu, menyampaikan sesuatu. Di situ dipenggal seakan-akan Sri Mulyani bilang, guru adalah beban negara. Heboh itu. Kemudian disambut, bahkan ntar kita lihat PGRI pun termakan oleh hoax ini. Ya. Nah, padahal Ibu Sri Mulyani tidak pernah menyatakan guru itu beban negara. Nah, di sini dikatakan bahwa potongan video yang beredar di media sosial yang menampilkan hal tersebut adalah hoax ya. Di situ potongannya seakan-akan Ibu Sri Mulyani menyatakan guru sebagai beban negara maksudnya. Faktanya Sri Mulyani tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara. Dia upload di Instagram. Nanti kita lihat. Kemudian Ibu Sri Mulyani juga menegaskan bahwa potongan video itu merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan AI dari pidatonya di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025. Soal deepfake kan pernah saya bahas ya. Jadi jika ada orang nelfon Anda dari nomor tak dikenal, Anda angkat, ternyata itu muka saya gitu ya. Terus saya nyapa Anda, padahal yang nelfon itu bukan saya. Nah itu deepfake ya. Dia bisa mengelabui penerima telepon, padahal yang nelfon bukan saya, jadi muka saya, suaranya pun suara saya. Itu deepfake. Nah, ini Ibu Sri Mulyani kena korban, ya. Nah, dikatakan bahwa jelas nih, video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato saya, maksudnya Sri Mulyani ya, dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB 7 Agustus lalu. Kemudian Ibu Sri Mulyani mengatakan, marilah kita bijak dalam bermedia sosial. Nah, aduh, gitu deh kira-kira ya, jelas ya. Nah, nih di Instagramnya Ibu Sri Mulyani, nah itu ada video, ada agak digelapkan, yang judulnya Guru Itu Beban Negara, yang seakan-akan itu adalah pidatonya Sri Mulyani, padahal itu hasil olahan deepfake ya. Dan video itu mengajak netizen untuk memberikan komen untuk ibu ini dong gitu ya. Nah ini pernyataan Ibu Sri Mulyani di Instagramnya. Potongan video yang beredar menampilkan seolah-olah saya yang menyatakan guru sebagai beban negara adalah hoax. Faktanya saya tidak pernah menyatakan bahwa guru sebagai beban negara dan seterusnya dan seterusnya. Seperti yang tadi
sudah saya bahas ya. Jadi jelas ya, itu adalah deepfake, bukan asli ya, sudah diolah. Nah, ini juga ada berita dari turnbackhoax.id yang menyatakan video Sri Mulyani yang menyebut guru itu beban negara adalah salah. Mantap. Dikatakan faktanya potongan video Sri Mulyani itu merupakan konten rekayasa AI, ya kan? Kemudian unggahan itu ya berisi klaim bahwa Sri Mulyani sebut guru itu beban negara adalah konten yang dimanipulasi, ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau masih ada yang bilang ini itu, ya udahlah, kasihan deh loh. Bahkan PGRI adalah berita lagi yang menyatakan menyayangkan Ibu Sri Mulyani, padahal PGRI kan Persatuan Guru Republik Indonesia, mestinya dia bisa cek and recheck dulu ya. Setidaknya nontonlah video saya ini. Oke lah. Nah, kemudian kita masuk nih mengenai wacana pengambil alihan 51% saham BCA. Ya, yang akan diambil alih katanya oleh Danantara alias pemerintah. Nah, Kata Data membuat sebuah ringkasan nih ya mengenai isu itu, bahwa wacana pengambil alihan 51% saham BCA oleh negara ini mendapat sorotan. Terutama karena BCA merupakan emiten perbankan raksasa. Pengambil alihan maksudnya dinilai tidak relevan karena dapat mengganggu kompetisi sehat antar bank. Ya. Kompetisi perbankan yang sehat harusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan pelayanan BCA yang baik, mendorong bank lain karena mau berkompetisi ya. Jadi dia bisa mendorong bank lain untuk lebih baik juga ya, karena mau berkompetisi sehingga menguntungkan konsumen dan pemerintah. Jadi katanya pemerintah disarankan fokus pada program yang lebih tepat guna seperti mengevaluasi alokasi anggaran makanan bergizi gratis dan seterusnya ya. Nah, di sini diulas cukup detail oleh Kata Data. Nah, wacana pengambil alihan 5 paksa. Ada pengambil alihan paksa. 50% saham BCA oleh negara disampaikan beberapa tokoh menjadi sorotan. Nanti kita lihat siapa aja sih itu yang membuat wacana itu ya. Nah, wacana ini mendapatkan perhatian di kalangan investor pasar modal lantaran berkaitan dengan BBCA, itu kode dari saham BCA yang merupakan salah satu emiten perbankan raksasa. Jadi batuk saya ini. Mohon maaf. Dikatakan di sini, peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, Riyandi Laksono, mengatakan hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Iyalah, dari mana tiba-tiba mau diambil paksa gitu ya. Ntar kita lihat nih wacananya norak juga ya. Menurut Riyandi, wacana ini tidak relevan. Nah, saat ini sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kompetisi yang sehat. Kompetisi ini tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga diyakini untuk kesejahteraan. Kalau semua bank dimiliki pemerintah, khususnya yang besar-besar, kompetisi yang sehat itu tidak akan terjadi. Nah, kalau ada raksasa satu swasta dan ada 4 bank pemerintah gitu ya, ya sudah dibiarkan kompetisi, biar yang masyarakat juga diuntungkan, begitu maksudnya. Tapi kalau semuanya dimiliki pemerintah, yang raksasa-raksasa ini, kompetisi yang sehat itu tidak akan terjadi, kata Riyandi ya. Nah, kemudian pengamat perbankan yang namanya Muhammad Amin Nurdin menilai agar pemerintah mengambil alih 51% saham BCA itu buntut dari mencuatnya dugaan rekayasa akuisisi saham oleh Jarum Group. Patut dipertimbangkan. Jadi ini beda nih pendapatnya ya. Ini pengamat perbankan dia bilang patut dipertimbangkan. Katanya, karena katanya dugaan ini berawal dari skandal bantuan BLBI ya, di mana BCA juga mengambilnya ya, yang sekarang kembali mengemuka. Nah, menarik nih ya. Katanya lagi, saran ini patut dipertimbangkan. Jadi Muhammad Amin Nurdin ini setuju dengan wacana. Ini baru wacana nih ya. Jadi sampai sini dulu, ini baru wacana. Siapa yang mencetuskan nanti kita lihat.
Tapi bukan berarti pemerintah sudah memutuskan demikian. Ya, setiap orang boleh aja wacana 51% lah, 71%. Kenapa nggak 91% sekalian? Kan gitu kan. Makanya wacana mah bebas gitu ya. Oke. Nah, jadi katanya sekali lagi, saran ini patut dipertimbangkan. Meskipun dampaknya akan kemana-mana. Jadi dia, nggak masalah lah meskipun ada dampak, mau baik mau buruk, patut dipertimbangkan. Terserah lah ya. Namanya kan pendapat aja boleh beda-beda. Ya, karena katanya pasti ada tuntutan asas keadilan untuk juga melihat penerima BLBI yang lain sebelum pemerintah bisa menetapkan perhitungan dengan BCA dengan kasus yang sama. Terserah deh ya. Nah, Amin menyatakan lagi kalau ini bisa dilaksanakan dapat membantu Danantara memperkuat permodalan. Jadi enak aja gitu ya main ngerampas 50% sehingga Danantara modalnya tambah kuat. Saya tidak ada masalah dengan Danantara, tapi kalau ide gila ini dilakukan ngerampok itu istilah saya, kan disuruh ambil paksa. Walaupun nanti kita lihat ya, ada alasannya katanya. Ya tapi kalau diambil paksa 51% supaya memperbesar permodalan Danantara, astaga, picik banget ya jalan pikirannya. Ya. Nah, katanya lagi, apalagi disebut-sebut jika kasus ini diusut tuntas, maka aset 700 triliun bisa masuk ke kas Danantara. Ini mulai manas-manasin nih. Oke deh. Ya, lumayan masing banyak lagi deh ya argumen-argumennya. Kemudian dikatakan, wacana DPR RI berencana memanggil KPK untuk mengusut persoalan ini juga bukan hal yang keliru. DPR RI yang mana? Saya nggak pernah dengar tuh DPR RI punya wacana untuk memanggil KPK mengusut persoalan ini. Orangnya sudah selesai kok, sudah dijual. Nah, nantilah kita lihat deh ya. Dikatakan bukan hal yang keliru. Meskipun, nah ini lucu nih. Bukan hal yang keliru meskipun dasar hukumnya belum sepenuhnya jelas dan berpotensi menimbulkan dampak ke berbagai arah. Ini ngoceh sih gampang, dampaknya lu pikirin nggak, ya kan? Dasar hukumnya apa? Main ambil paksa, nggak ada coy. Tapi dia tambahin, menurut saya oke-oke saja. Memang harus ada keputusan politik dan dukungan penuh pemerintah. Nah ini kita lihat nih ya. Wacana agar pemerintah mengambil alih paksa saham BBCA digaungkan oleh, catat nih, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara LPEKN yang namanya Sasmito Hadinegoro, yang ternyata dia juga ekonom dari UGM, ya. Astaga. Kemudian ide itu disambut oleh Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman Syukri. Mantap ya. Intinya pengambilan alih saham itu berkaitan dengan masa lalu yang berhubungan dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia pada krisis 1998. Lucu juga ya, kasus ini sudah selesai berpuluh-puluh tahun lalu, sekarang diributin lagi ya. Waduh, nah dikatakan peristiwa itu bergulir hingga adanya pelepasan 50% saham oleh pemerintah yang saat itu dipimpin Megawati Soekarno Putri. Jangan lupa juga Ibu Megawati pada masanya itu juga menjual Indosat ke Singapura. Kemudian Singapura jual lagi ke Qatar, dapat untung besar. Kenapa nggak sekarang itu ambil paksa juga sahamnya Indosat? Waduh, itu kalau sudah selesai, sudahlah, jangan dikutak-kutik. Ya, capek deh. Ada lagi nih, anggota Komisi 3 DPR Abdullah juga mendesak pemerintah menyelesaikan mega skandal BLBI BCA secara tuntas. Astaga. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa baru sekarang? Seakan-akan ngasih PR buat Pak Prabowo gitu ya. Ini kalau saya lihat ini konspirasinya nih ya. Mohon maaf ya, mungkin saya salah ya. Sengaja dimunculkan. Kalau sampai Pak Prabowo tidak menuntaskan itu, seakan-akan Pak Prabowo itu melindungi mega skandal. Lah, kenapa nggak pada zaman Megawati lu tuntut? Kenapa nggak pada zaman SBY ya kamu tuntut? Kenapa nggak pada zaman Jokowi kamu tuntut? Suruh ambil paksa itu. Hah? Kenapa baru sekarang? Kan aneh.
Aduh. Dia minta untuk membongkar dugaan permainan dalam akuisisi 51% saham BCA oleh Jarum Group. Waduh. Padahal ya, pada waktu saham BCA itu ditawarkan oleh pemerintah gitu ya, itu ada 3 pihak gitu ya. Nah kan Ibu Sri Mulyani, Ibu Megawati sepakat menjual 51% saham BCA kepada publik waktu itu. Ada 3 nama katanya yang memperebutkan saham BCA. Ya, ada Standard Chartered yang terafiliasi dengan pemerintah Singapura, lalu Farallon berminta dengan keluarga Hartono, pemilik Jarum, sedangkan ada juga Bank Mega yang dimiliki oleh pengusaha Khairul Tanjung, ya. Aduh. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, kan begini nih. Setelah 3 nama ini berkompetisi, persaingan itu dimenangkan oleh Farallon yang berani membeli BCA sebesar 530 juta. Yang lain nggak berani. Gitu deh kira-kira ya. Dan masih banyak lagi lah. Lah, terus dia bilang syarat kejanggalan. Lah, lu punya duit nggak untuk beli BCA waktu itu? Kenapa yang namanya Standard Chartered nggak bisa beli? Ya kalah kali tendernya. Kenapa Bank Mega punyanya Khairul Tanjung nggak bisa beli? Kalah kali, gitu ya. Ya sudah, itu kan transparan di waktu dilelang lah sebutnya ya. Dapat harga murah. Lah iyalah barang lelangan. Capek banget ya. Nah sehingga ketika Pak Dasko ya ditanya, dia bilang ya saya nggak bisa komentar lebih jauh ya. Karena itu kan sudah penjualan itu kan dilakukan dulu oleh BPPN ya. Kemudian dikatakan juga Komisi 3 DPR belum memiliki rencana untuk mengusut perkara ini. Sudahlah. Kemudian Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyatakan tidak ada jadwal pemanggilan terkait kasus ini. Ya, soal perbankan adalah soal yang sensitif. Harus hati-hati. Nanti diras lagi kayak waktu itu, bangkrut gitu ya. Nah ini, aduh, ujungnya apa sih gitu ya motivasinya ya, bingung juga ya. Jadi perlu menjaganya situasi supaya tetap stabil. Kemudian dikatakan karena hati-hati menimbulkan pertanyaan. Ini ngomporin ini media juga ya. Astaga. Nah, masih banyak lagi deh kalau Anda search di Google gitu ya. Banyaklah cerita-cerita atau berita-berita mengenai pengambilan ahli paksa ini. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa belum ada penjelasan rinci dari mana angka 51%. Kenapa nggak sekalian dibikin wacananya 71% kah, 81% kah, atau 91 sekalian? Enak aja ambil alih paksa, hukumnya apa ya? Aduh. Nah, lucunya meskipun anggota DPR dari Komisi 13 Partai Kebangkitan Bangsa yang tadi sudah saya sebut, Ahmad Iman Syukri, ternyata ada rekannya juga dari PKB yang tidak setuju. Tidak setuju. Aduh. Nah, masalahnya adalah apakah ini akan terus digulirkan? Saya sih sepertinya curiga iya gitu ya. Curiga ini kan jadi mainan asik gitu ya. Iyalah ya, ada mainan asik. Ya. Waduh, dibikinlah isu ini itu ya supaya nggak ngerti deh ya, supaya nanti memojokkan pemerintah yang sekarang. Nggak berani lu ngambil alih BCA. Lah, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Ya kan? Nggak ada. Ya. Jadi saya bingung deh gitu ya. Bingung ya. Ini dibikin sesuatu isu yang seakan-akan, percaya saya nih ya, nanti bola liarnya begini nih. Ini kan sudah ada usulan. Kenapa pemerintah tidak berani mengambil sikap politik? Dasar hukumnya mana? Iya kan? Nggak ada dasar hukumnya. Waktu itu dijual kemurahan. Namanya juga lelang. Ada nggak yang berani beli lebih mahal dari ini waktu itu? Lu berani nggak beli? Mau tanya, lu yang ngoceh-ngoceh itu punya duit nggak? Berani beli nggak? Lu nggak bisa beli, sekarang ngoceh. Aduh. Nah, kenapa nggak sekalian Indosat lu suruh ambil paksa? Kan juga dijual murah waktu itu kan, diambil sama Singapura, terus dibeli sama Qatar.
Kenapa nggak sekalian Indosat? Dasar ya pada ya. Ya tapi oke lah. Kita harus menghargai wacana atau pendapat orang. Walaupun menurut saya ini ngaco. Jadi jangan kemakan apa ya gorengan-gorengan seperti ini. Tapi bagi Anda yang sudah terlanjur apa ya jual saham BCA karena panik ya, terima kasih. Nanti saya beli itu harganya lagi murah ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.